Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naksma Novelia dengan NPM 23312014, jurusan Informatika kelas B, Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak M. Asgaf, Asnan Siregar MH, yakni mengenai adab dan akhlak. Pengertian dari adab memiliki sebuah arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Ahli bahasa juga kebanyakan menyebutkan bahwa adab merupakan kepandaian dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatunya. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Norma tentang adab seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antar sesama manusia. Kemudian, adab juga sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang memiliki adab, biasanya akan terjaga dari perbuatan tercela. Maka tidak heran jika adab sangat penting. Adab tentu perlu diajarkan sedari kecil. Anak-anak yang sudah diberikan bekal pelajaran mengenai adab akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari teman-teman seusianya atau sebayanya. Pengertian adab menurut para ahli. Pendapat pertama dari Al-Jurjani, adab yaitu suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tujuan untuk mencegah pelajar dari berbuat atau bentuk-bentuk kesalahan yang diperbuat manusia. Kemudian, Ibrahim Anis memberikan pendapat bahwa adab adalah suatu ilmu yang mana objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kemudian Sugarda Purbawatjaturut menyampaikan, jika adab adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kholiknya dan terhadap sesama manusia. Kemudian menurut Hamzah Yakub, adab adalah sebuah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Kemudian, menurut Ibn Misakawai, adab adalah suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah fungsi adab. 1. Mampu bertanggung jawab atas kewajibannya. Manusia yang beradab adalah seorang manusia yang mampu bertanggung jawab pada hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Bagi manusia yang beradab, maka mereka akan mengetahui apa tanggung jawab yang harus dijalankan dan mana yang tidak harus dijalankan. Sama halnya dengan perbuatan baik apa yang harus dikerjakan, serta perbuatan buruk seperti apa yang harus ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan manusia yang adil dan beradab. Kelak para manusia yang beradab akan memiliki pribadi yang dapat berlaku adil, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Manusia yang beradab sudah terbiasa memiliki sikap yang dapat memanusiakan manusia, serta adil dalam melakukan hal apapun. Hal seperti inilah yang menjadikan manusia beradab, dipercaya, serta bisa untuk dijadikan seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, merasa dirinya jauh dari kata pandai. Manusia yang beradab juga biasanya akan terus belajar termasuk mau memperbaiki diri, sehingga bisa menyempurnakan akhlaknya. Manusia yang beradab akan haus akan ilmu pengetahuan dan menganggap dirinya jauh dari kata sempurna. Mereka akan terus belajar pada siapa saja, tidak merasa yang lebih muda lebih sedikit ilmunya. Orang yang memiliki adab bisa belajar di mana saja dan mudah menyesuaikan diri untuk bergaul dengan siapa saja.
Kemudian yang keempat adalah adab menumbuhkan rasa cinta terhadap Allah. Adab juga menjadi salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta bagi seseorang terhadap sang penciptanya dan juga kepada sesama manusia. Orang yang beradab akan selalu membutuhkan Allah. Ia akan selalu mohon ampunan serta perlindungan kepada Allah, sebab ia menyadari dirinya bukan siapa-siapa di dunia ini. Kemudian yang kelima, yakni adalah menahan diri dari perbuatan keji. Dengan adanya adab, maka dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan tercela atau keji. Orang yang beradab enggan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Orang beradab akan berusaha untuk membuat orang di sekitarnya merasa terbantu atas kehadirannya, bukan membuat susah. Kemudian yang keenam yaitu adalah pahala yang besar. Orang yang beradab akan senantiasa melakukan hal-hal yang positif dan tentunya akan terhitung sebagai pahala. Setiap apa yang dilakukan, orang yang beradab akan dihitung sebagai pahala jika positif dan akan terus bermanfaat bagi siapa saja. Itu selanjutnya adalah contoh adab. 1. Adab terhadap Allah, yakni bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, meyakini kesempurnaan Allah, kemudian taat terhadap perintahnya, bertutur kata yang baik, dan saat beribadah menggunakan pakaian suci dan terbaik. Kedua adalah adab terhadap kedua orang tua, menghormati serta memenuhi hak-hak pada orang tua, kemudian tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua, kemudian patuh terhadap perintah yang disuruh orang tua selagi baik, selalu mendoakan orang tua, dan rasa terima kasih kepada orang tua dengan membantu orang tua. Yang ketiga adalah adab terhadap sesama teman, yakni adalah bergaul dengan baik dan menyenangkan, kemudian berteman dengan yang baik agamanya, menyebarkan kedamaian, saling sapa, dan bergurau. Kemudian juga saling meminta maaf dan memaafkan ketika bersalah. Kemudian yang keempat adalah adab berpakaian, yakni memperhatikan syarat pakaian yang islami, contohnya menutup aurat terutama bagi wanita. Gunakanlah pakaian yang bersih dan rapi. Usahakan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru sebelah kiri dalam menggunakan pakaian. Tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi wanita. Dan tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain. Dan tidak terlalu ketat dan transparan sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya. Selanjutnya itu adalah pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata hulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, pengertian akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan maupun diangan-angan lagi. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat, karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia atau karimah. Kemudian pengertian akhlak menurut para ahli. Ibnu Musa Kawai mengatakan bahwa pengertian akhlak merupakan suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Keadaan ini terbagi menjadi dua, yakni berasal dari tabiat aslinya dan kebiasaan yang berulang-ulang. Kemudian, Ibrahim Anis mengungkapkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian, Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. Dengan sorotan dan timbangannya, seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Kemudian, Ahmad Mubarok mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung dan rugi. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi akhlak. 1. Membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah, bahwa manusia diciptakan di dunia hanyalah untuk menyembah kepadanya dan menjalankan peraturan-peraturannya. Kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Manusia dalam hidupnya tidak sendirian, akan tetapi hidup bersama-sama atau bermasyarakat. Dalam kehidupan itu, manusia supaya suka tolong-menolong kepada sesamanya. Kemudian tiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia yang merasa dirinya Islam untuk berbuat kejujuran dan memiliki keberanian serta melaksanakan keadilan dalam anti di segala bidang. Jadi dalam melaksanakan tiga sikap tersebut tidak boleh dipandang bulu dengan semboyan berani karena benar. Kemudian 4, membentuk manusia yang saling hormat menghormati. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia dalam pergaulan sehari-hari saling hormat menghormati, sehingga tidak akan terjadi olok-olokan dan mencela antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, adanya pendidikan akidah, akhlak yang baik, akan terbentuklah manusia yang memiliki hormat kepada sesamanya, karena pendidikan akidah akhlak mendidik dan mengarahkan kepada keabadian dan kebenaran. Selanjutnya, yaitu adalah contoh akhlak. Yakni berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, kemudian selalu rendah hati dan tidak sombong, kemudian membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Lalu menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik, menjaga aib orang lain, kemudian memberikan nasihat yang baik pada orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian jujur dalam segala perbuatan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Lalu selalu murah hati kepada tetangga maupun orang terkasih tanpa merasa pamrih atau sekedar pamer. Kemudian sabar atas segala sesuatu yang menimpa diri kita. Selalu menerima dan bersyukur apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari saya mengenai pemaparan adab dan akhlak. Bila ada kesalahan saya dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.